Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini di mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Bapak akan menjelaskan tentang materi di permainan bola kecil di modul kedua, yaitu cabang olahraganya tenis meja. Nah, mungkin kalian udah pada tahu apa itu permainan tenis meja. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang beberapa teknik dasar dalam permainan tenis meja. Oke, mengenal olahraga tenis meja. Tenis meja adalah salah satu jenis olahraga dan rekreasi karena setiap orang yang memainkan olahraga tersebut akan merasa senang dan tubuhnya terasa bugar. Tenis meja populer dengan nama pingpong. Nah, kalau kita sebutannya pingpong ya. Nah, dalam melakukan permainan tenis meja ada 3 bentuk atau cara memainkannya. Ya. Nah, yang pertama single. Nah, kenapa single? Yaitu misalkan 1 lawan 1. Ya, yaitu tunggal putra maupun tunggal putri. Jadi nanti tunggal putra ini putra lawan putra, putri lawan putri. Kemudian yang kedua ini double, ya ini permainan ganda putra dan ganda putri. Tuh. Kemudian yang ketiga ini double campuran. Artinya ada antara putra dan putri atau ganda campuran. Itu ya. Jadi ada 3 bentuk dalam permainan tenis meja. Yang pertama tadi yaitu single ataupun tunggal putra dan tunggal putri. Kemudian yang kedua double, yakni permainannya ganda putra dan ganda putri. Kemudian yang terakhir itu double campuran atau ganda campuran, putra maupun putri dicampur. Nah, seperti cabang olahraga bola kecil lainnya, tenis meja juga memiliki beberapa macam teknik dasar. Yang pertama, ada namanya teknik dasar dalam tenis meja yaitu teknik stance atau siap sedia. Nah, artinya posisi tubuh kita memang harus siap sedia. Ya, itu pun perlu tekniknya. Nah, misalkan teknik ketika kita mau melakukan awalan dalam tenis meja yaitu servis. Harus siap sedia dalam servis. Bagaimana nanti caranya? Nah, teknik stand ini ada beberapa teknik juga. Yang pertama ini square stance, yaitu stand yang paling banyak digunakan pada saat melakukan square stand, maka berat badan berasa pada posisi seimbang di kedua telapak kaki tumpuannya. Kedua lutut bengkok atau ditekukan, kedua lengan bawah posisinya horizontal. Jadi sedangkan lengan atas vertikal, badan sedikit condong ke depan. Nah, stand seperti ini biasanya digunakan ketika akan menerima servis ataupun saat menunggu serangan dari lawan. Jadi memang harus siap sedia kita menerima servis dari lawan ataupun serangan dari lawan. Kemudian yang kedua itu side stance, adalah posisi menyamping. Nah, suka ada yang melihat ya, menyamping atau menyerong dalam tenis meja itu, yaitu posisi dengan hanya salah satu bahu yang lebih dekat dengan meja, ya, mau kiri ataupun kanan bahunya, menyampingnya. Kemudian pada saat memukul bola, pemain biasanya menggunakan gaya ini kecuali saat menunggu pukulan dari lawan. Ya, biasanya menghadap ke depan. Kalau ke samping biasanya ini kita menyerang. Kemudian open stand, yaitu merupakan modifikasi dari side stand. Stand ini biasanya digunakan untuk menahan blok menggunakan bagian belakang backhand block. Kaki kiri agak terbuka keluar dan agak ke depan, khusus pemain tangan kanan. Itu ya, mungkin itu ada teknik stand, artinya teknik bahwa sikap tubuh kita harus siap sedia. Ya, ketika menerima servis ataupun menerima serangan lawan. Begitupun sebaliknya, kita pun harus siap sedia ketika pada saat waktu servis. Kemudian teknik berikutnya yaitu teknik memegang bat. Nah, teknik memegang bat ini dalam permainan tenis meja ada beberapa cara. Yang pertama, cara memegang bat tenis meja dengan teknik shake hand grip, yaitu teknik apa? Nah, shake hand grip itu seperti orang berjabat tangan. Itu ya, nanti pegangannya. Biasanya orang yang berjabat tangan seperti apa itu. Kemudian misalnya salah satu ininya biasanya begini. Kalau Bapak permainan begini. Nah, ininya bisa satu telunjuknya ke
ada dijulurkan. Itu ya. Nah, teknik sand hand grip ini memang seperti orang mau berjabat tangan. Itu ya. Nah, tekniknya itu shake hand grip. Kemudian yang kedua, cara memegang bat tenis meja dengan teknik fan hole grip. Ya, fan hole grip seperti ini. Nanti kalau misalkan ada itunya, nanti pegangannya, nah batnya, bapak lupa nggak bawa bat ya. Kalau ada nanti, kalau praktek sih memang dicontohkan, itu ya. Mudah-mudahan ya kita pandeminya cepat berlalu sehingga kalian bisa tatap muka. Nanti kita bisa langsung praktek. Yang kedua itu ya fan hole grip. Tekniknya, teknik fan hole grip ini, jadi si yang batnya ini ke bawah nanti dipegangnya seperti ini. Itu ya. Kemudian yang ketiga, cara memegang bat tenis meja dengan teknik V-grip. Ya, biasa V-grip ini memang dimasukin di sini. Si yang itunya V, ngebentuk sini. Jadi ngebentuk huruf V. Itu V-grip. Kemudian cara memegang bat tenis meja yang keempat yaitu dengan teknik semilar grip. Ya, semilar grip ini benar-benar pegangannya seperti ini, dipegang seluruhnya. Itu kayak mengepal. Tuh, semilar grip. Tuh, jadi teknik memegang bat ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ya, cara memegang bat itu dengan teknik shake hand grip, seperti orang yang berjabat tangan. Yang kedua, teknik fan hole grip, ya, si batnya seperti ini ke bawah. Kemudian memegang bat tenis meja dengan V-grip. V-grip itu seperti huruf V nanti pegangannya. Kemudian yang terakhir yaitu semilar grip, ya, kepalan, benar-benar ngepal, dikepal. Nah, biasanya kalau yang belum masih kaku, semilar grip itu sebenarnya itu kaku, ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan baru pertama melakukan permainan tenis meja, nggak apa-apa kalau kaku. Kemudian teknik dasar berikutnya itu teknik memukul. Teknik memukulnya itu ada 2 dalam tenis meja. Yang pertama pukulan forehand, yang kedua pukulan backhand. Forehand yaitu dilakukan jika bola berada pada kanan tubuh. Nah, artinya ketika bolanya datang pada saat ke arah kanan tubuh, itulah forehand. Ya, forehand seperti ini. Kemudian pukulan backhand kebalikannya. Ya, backhand ini pada saat datang bolanya ke arah kiri tubuh. Backhand. Nah, itu ya teknik memukulnya. Nah, bervariasi. Ada yang memang nanti si batnya agak miring. Ya, kalau misalkan mau nyemes. Ya, kalau misalkan pemula biasanya masih lurus-lurus aja, forehand maupun backhandnya. Kalau yang udah profesional biasanya agak miring, dipiringkan, ya, pukulan-pukulannya. Kemudian teknik berikutnya itu teknik servis. Nah, dalam permainan tenis meja juga ada teknik servis. Nah, servis dilakukan pada saat permulaan melakukan pukulan dalam permainan, artinya awalan permainan. Kemudian ada beberapa jenis teknik servis, antara lain servis forehand top spin, servis backhand top spin. Bapak menjelaskan 2 aja dulu. Apa itu forehand top spin? Cara melakukan forehand top spin adalah pemain berdiri dengan sikap persiapan di meja bagian kanan, sebelah kanan karena forehand top spin, ya. Dan menghadap sektor kiri meja lawan. Kemudian tangan kanan memegang bat berada di kanan badan dengan siku ditekuk sebesar 90 derajat. Telapak tangan kiri memegang bola dilambungkan setinggi 16 cm, kemudian dipukul dengan bat. Itulah forehand top spin. Kemudian teknik servis berikutnya yaitu backhand top spin. Nah, cara melakukan backhand top spin adalah pemain berdiri di tengah meja dengan sikap persiapan, kemudian tangan kanan memegang bat dengan mendekatkan ke pinggang sebelah kiri. Tuh, kemudian telapak tangan kiri memegang bola, lambungkan bola setinggi 16 cm, pukul dengan bat. Ya, backhand top spin. Artinya awalan servis, bola dilambungkan kemudian baru dipukul. Itulah teknik servis. Yang pertama apa? Forehand top spin, kemudian yang kedua backhand top spin. Nah, kemudian peraturan pertandingannya. Nah, artinya ada jenis perlombaan ya. Jenis perlombaan yang dipertandingkan dalam permainan tenis meja yaitu
Yang pertama kejuaraan beregu. Kejuaraan beregu ini ada 2 jenis, yaitu beregu putra dan beregu putri. Kemudian jenis nomor yang diperlombakan ada perseorangan. Apa aja perseorangan? Yaitu tunggal putra dan tunggal putri. Nah, kemudian ada ganda putra dan ganda putri. Kemudian ada yang campuran tadi, ya, ganda campuran, yaitu berarti kan ganda campuran antara putra dan putri, yaitu ganda campuran. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan ya dalam materi hari ini, yaitu permainan bola kecil, cabang olahraganya itu tenis meja. Jangan lupa absennya di kolom komentar, ya, di kolom komentar YouTube. Nah, sebutkan nama lengkap, kelas dan jurusannya. Kemudian juga absen juga di Google Classroom menggunakan baju seragam olahraga. Nah, kemudian materinya kalian rangkum, kemudian ditulis di buku tulis. Setelah selesai kalian foto, kemudian kirimkan ke Classroom hasil rangkumannya. Oke, terima kasih ya. Tetap sehat, tetap jaga prokes. Ya, mudah-mudahan ya kalian selalu diberikan semangat sehingga pembelajaran selesai tuh sampai tuntas. Ya, itu yang Bapak harapkan. Jangan sungkan ya, mudah-mudahan nanti kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka sekolah, kemudian kita bisa praktek. Ya, Bapak juga udah kangen nih nanti ke lapangan praktek dengan kalian. Terima kasih ya, sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Nah, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.